Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun wa zumratal mu'minun, hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan tak bosan-bosannya kita untuk bersyukur, karena pada hakikatnya Allah tak pernah bosan pula memberikan nikmat kepada kita semuanya. Maka kita sebagai hamba yang taat, maka kita buktikan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan cara semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari syukur, makna dari keimanan tidak hanya kita melisankan dengan ucapan, tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, dan yang terpenting adalah wa af'alu bil arkan, mengerjakan apa yang telah diwajibkan kepada kita. Tidak terhenti dengan hal yang wajib, tetapi melengkapkan dengan yang disunnahkan kepada kita semuanya. Maka kita ucapkan alhamdulillah, dan kita buktikan dengan ketaatan kita. Hadir untuk solat Jumat adalah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Rajinnya kita bolak-balik ke masjid untuk solat berjemaah adalah bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya tangan kita untuk berbagi kepada sesama adalah bukti dari pembuktian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berat tangan kita mengeluarkan uang untuk berimpak bersedekah, maka sesungguhnya syukur kita hanya sampai di ucapan, tidak masuk ke dalam hati. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad seorang insan yang sangat berjasa terhadap kita semuanya. Maka sudah sangat pantaslah kita untuk selalu membasahkan lidah kita, untuk selalu membiasakan ucapan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang nanti yauma la yanfa'u malun wala banun, harta yang kita cari dari pagi sampai petang hanya bisa menemani kita hingga sampai ke kuburan. Anak yang kita bangga-banggakan, yang tidak pernah kita didik dengan didikan agama,
nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Semua akan lari, tetapi syafaat yang kita bacakan akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka marilah kita yang mengucapkan selawat, bukan Nabi yang butuh dengan selawat, tetapi kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah sesungguhnya yang membutuhkan selawat dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lengkapkan dengan ucapan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi rukun dari rukun khutbah Jumat. Di setiap Jumat, di setiap pekan, kita selalu mendengarkan wasiat ketakwaan. Apakah kita semua sudah merasa bertakwa kepada Allah? Banyak orang yang mengaku sudah bertakwa, sudah banyak ibadah, sudah banyak amalan, sering bolak-balik ke Mekah untuk haji dan umrah. Ringan tangannya berbagi kepada sesama. Mendengarkan ada bantuan dari masjid langsung dikeluarkan hartanya. Namun perlu kita ingat, ada orang-orang yang amalannya banyak, tetapi nanti di akhirat ada perampok-perampok amalan, ada pencuri-pencuri amalan. Maka ini yang harus kita jaga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam suatu khutbahnya menyampaikan kepada para sahabatnya, "Atadruna 'anil muflis?" Tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamu wala mata. Muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang tidak mempunyai uang dirham, kemudian tidak mempunyai aset. Selama ini kita mendengar orang yang bangkrut, yang ketika memulai usahanya, kemudian di penghujungnya habis semuanya, maka kita katakan orang itu bangkrut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, man la ya'ti yaumal qiyamah bis salatin, orang yang datang nanti di akhirat dengan membawa salat yang banyak, itu tandanya salatnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Buktinya di akhirat dia membawa pahala salat, berarti salatnya sesuai dengan perintah Rasulullah, salatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah, salatnya sesuai dengan yang dituntunkan kepada dia dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakatin wa siyamin, kemudian dia membawa pahala dari puasa sunatnya. Itu bukti puasa yang dia lakukan mendapatkan pahala. Zakat yang dia keluarkan tidak riya, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Buktinya dia mendapatkan pahala yang nanti dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua amalan itu yang diterima, yang dibawanya di hadapan Allah akan habis. Kenapa penyebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad satama hadza, dia pernah mencaci, menggunjing, mengibah orang lain. Wa qazafa hadza, dia pernah menyakiti orang lain. Wa akala mala hadza, kemudian dia pernah memakan harta orang lain. Wasapaka dama hadza, kemudian dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang lain. Fayuqta min hasanatihi, amalan yang banyak tadi, amalan salat,
amalan puasa, amalan zakat diambil, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dia gunjing, orang yang pernah dia caci, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia makan hartanya dengan cara yang zalim, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia caci melalui tulisannya. Maka kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang merasa banyak amal, sering bolak-balik ke masjid, sering bolak-balik ke Mekah untuk haji dan umrah, sering mengeluarkan harta kita di jalan Allah, namun kita jarang menjaga amalan kita agar tidak diambil oleh orang lain. Bukankah kebanyakan dari umat manusia masuk neraka karena mulutnya? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Menceritakan orang, berapa banyak sekarang kita lihat orang menjelek-jelekkan orang lain, menjelekkan satu orang, kezaliman kepada satu orang, pahala yang kita lakukan akan diambil. Kemudian bagaimana kalau kita menjelekkan suatu suku? Bagaimana yang kita jelekkan suatu manhaj? Orang yang hanya berbeda pemahaman dengan kita, lalu kita jelekkan. Orang yang lebih paham dari kita, lalu kita katakan tidak berilmu. Na'udzubillah. Berapa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh? Berapa amalan kita yang kita lakukan? Sesungguhnya amalan itu akan dikasih kepada orang yang telah kita ceritakan, orang yang telah kita zalimi, orang yang kita fitnah, caci, maki, baik itu secara ucapan ataupun secara ucapan. Berapa banyak sekarang orang kita lihat tidak dengan ucapan, tetapi dengan tulisan di sosial media mereka. Mereka mencaci, memfitnah orang-orang yang dianggap berilmu. Maka ketahuilah, amal yang kita lakukan akan diberikan kepada orang yang kita caci, fitnah dan kita ghibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika amalan-amalan kita habis? Amalan-amalan kita habis diberikan kepada orang-orang yang telah kita caci, kita hina, kita zalimi, kita pukul, kita makan hartanya. Ketika amalan kita habis, maka diambillah keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang kita zalimi, orang yang kita caci, orang yang kita fitnah. Maka kejelekan-kejelekan dosanya akan diberikan kepada kita. Kemudian kata Allah, summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita merenung sejenak. Kita mungkin telah banyak amal. Kita mungkin sering bolak-balik ke masjid. Kita sering mungkin hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah satu majelis yang dirindukan oleh surga, taman-tamannya surga. Tetapi kadang kita lupa menjaga lisan kita. Kita lupa menjaga ucapan kita. Kita lupa menjaga tutur kata kita. Maka mulai sekarang ini, jangan sampai amalan kita sia-sia di hadapan Allah. Jangan sampai amalan yang kita kumpulkan di dunia ini nanti di akhirat malah menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga amal ibadahnya dan juga bisa menjaga lisannya, menjaga adabnya untuk bisa menjaga ibadahnya tetap full nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antas samiul alim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Janganlah kita mati, kata Allah, kecuali kita dalam keadaan muslim yang sempurna. Sudahkah kita beragama dengan agama yang benar? Sudahkah kita beribadah, melakukan kewajiban-kewajiban dengan cara yang benar? Atau sesungguhnya kita beribadah hanya asal-asalan? Maka jadikanlah setiap ibadah kita, jadikan setiap amalan kita, berusaha kita untuk membenarkannya. Bagaimana cara membenarkannya? Dengan selalu hadir di majelis ilmu, selalu hadir di majelis-majelis yang mengajarkan tentang membenarkan cara beribadah, cara berinteraksi dengan sesama. Maka salah satu menghilangkan rasa kebodohan adalah dengan rajin beribadah, menuntut ilmu. Banyak sekarang pengajian-pengajian diadakan, namun sudahkah kita mau mengorbankan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu? Sudahkah kita mau mengorbankan tenaga waktu kita untuk hadir di majelis ilmu? Pengurus mengatakan ada setiap pekan pengajian di masjid kita ini. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita, kita korbankan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu bisa memperbaiki amalan-amalan kita, bisa memperbaiki dari setiap perbuatan-perbuatan kita yang dahulunya mungkin dalam kesalahan, perlahan-perlahan mulai dibenarkan. Yang selama ini kita berperilaku tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan hadirnya di majelis ilmu yang disampaikannya bisa nanti menjadikan kita semakin baik, sehingga nanti kita menghadap Allah Jalla Jalaluh, menghadap dalam keadaan Islam yang sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimi wal mujahidin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qum ila shalah.